kembali dengan saya, Ciptaning, founder Majelis Dzikir dan Tasyawuf Sirul Asro Mojokerto. Bagi sahabatku semua, sahabat meditasi kuantum dimanapun berada, apabila sahabatku ingin tersambung kepada para guru, kepada Rasulullah dan kepada Allah, ada sebuah amalan yang sering diamalkan oleh Majelis Sirul Asro, maka saya namakan ini sebagai Rotib Sirul Asro karena diamalkan rutin oleh semua jamaah daripada Majelis Sirul Asro yang disusun oleh Syekh Nur Alamsyah Utsman bin Harun Utsman yang merupakan guru kami. Sanad beliau kepada Abah Guru Sekumpul, kepada Guru Sarwani, dan ke atasnya hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawasulnya lengkap di sini dari Syekh Nur sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu manfaat daripada rotib ini adalah untuk menyambungkan hati kita kepada guru-guru hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu akan bermanfaat untuk keberkahan hidup dunia dan akhirat, kemudahan, kelancaran, kesehatan, kesembuhan, dan lain sebagainya, yang semuanya menyakup atau menghimpun tentang keberkahan hidup fid dunia wal akhirah. Nanti bisa saudaraku download di deskripsi, nanti dijilid seperti buku seperti ini. Insya Allah akan menambah manfaat ibadah yang kita lakukan dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kiamat. Ya, akhir-akhir ini ramai di media sosial dan bahkan di dunia nyata tentang tanda-tanda akhir zaman yang begitu dekat. Namun kita tidak sadar sesungguhnya di dalam kehidupan ini, sejak kita lahir, itu sebenarnya kiamat itu telah berlangsung. Namun sangat sedikit orang yang memahami bahwa kiamat itu sebenarnya sedang berlangsung di dalam kehidupan ini. Seperti halnya di saat junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hari kiamat oleh sahabat, maka beliau menyampaikan sesungguhnya kiamat itu begitu dekat seperti dua jari. Ya, dekatnya itu seperti dua jari. Berarti begitu dekat jarak kiamat itu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kita ingin ingin kita ketahui, kiamat yang bagaimana yang disebut oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu dekat. Ada penjelasan tentang secara syariat, ada penjelasan tentang kiamat itu secara hakikat. Secara hakikat, maka sesungguhnya apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya, dan proses kiamat itu telah terjadi saat ini. Bahkan saat junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih sugeng atau masih hidup. Namun ada yang tahu
ada yang paham lalu mempraktekkan, lalu mengikuti proses kiamat itu pada saat itu juga. Atau saat ini bagi mereka yang memahami tentang bahwa kiamat itu sedang berlangsung, lalu mereka mengikuti proses kiamat itu. Tergantung diri kita. Paham tidak bahwa kiamat itu telah berlangsung, atau kita menunggu kiamat itu nanti entah kapan terjadi. Bagi mereka yang memahami bahwa kiamat itu nanti, maka dia akan menyaksikan tanda-tanda yang telah dikabarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka hanya ramai di dalam pembahasan tanda-tanda itu, tetapi mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kiamat itu telah berlangsung. Bagi mereka yang memahami bahwa kiamat itu telah berlangsung saat ini, maka dengan sepenuh hati dia ikuti proses itu. Bagaimana caranya dia mengikuti proses dan menyaksikan kiamat itu saat ini? Adalah mereka yang menyaksikan bahwa segala sesuatu ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Dia melihat Allah di dalam segala sesuatu, dia melihat Allah di dalam setiap pendengarannya, dia melihat Allah dalam setiap pikirannya, dia melihat Allah di dalam setiap rasa hatinya. Maka dia tidak melihat apapun di dunia ini. Yang dilihat hanya Allah. La maujuda illallah. Dengan demikian dia melihat bahwa dunia ini telah hancur. Tidak ada dunia ini. Tidak ada wujud. Tidak ada suara. Tidak ada huruf. Tidak ada sebutan. Yang ada hanya Allah. Inilah orang-orang yang telah menyatakan kiamat pada saat ini, sehingga dia mengikuti kiamat saat ini, tidak ditunda besok, lusa, atau kapan yang dia sendiri tidak tahu persis waktunya. Kiamat ini telah terjadi, tergantung diri kita. Mau ikut kiamat kapan? Nanti atau saat ini? Apabila kita mengikuti kiamat itu nanti, silahkan, dengan segala konsekuensi, dengan segala makom, dengan segala kondisi, dengan segala perjalanan rohani dan spiritual, yang semuanya itu ada konsekuensi resiko yang harus ditanggung oleh siapapun yang meyakini dan mengikuti kiamat itu adalah nanti. Tetapi bagi mereka yang mengikuti kiamat itu saat ini, lalu dia masuk ke dalamnya dan tidak menyaksikan apapun di dunia ini, dan dunia ini telah hancur di dalam pandangannya, di dalam rasanya, di dalam keyakinannya, sehingga hanya melihat Allah yang nyata di dalam segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, maka sesungguhnya dia telah menemukan kebangkitan yang sesungguhnya. Kehancuran dunia di dalam pandangannya membangkitkan cahaya Tuhan yang ada di dalam batinnya, membangkitkan cahaya rasa syir yang sambung, yang wusul kepada Tuhannya. Dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang telah menemukan jalan kembali kepada Allah. Dengan demikian, maka dia tidak akan menemukan kiamat
seperti yang diyakini oleh mereka yang meyakini bahwa kiamat itu adalah suatu saat nanti. Kiamat ini adalah suatu proses. Penyaksian akan kiamat ini yang terjadi pada saat ini adalah proses perjalanan spiritual yang harus dilalui, dialami, disaksikan, dirasakan oleh mereka-mereka yang benar-benar ingin belajar tentang spiritual, ingin belajar tentang rohani, khususnya ingin belajar tentang ilmu tasawuf. Penyaksian kita di dalam hari kiamat yang saat ini itulah kebenaran yang mutlak secara hakikat, sehingga dia tidak melihat apapun, hanya melihat Allah. Dunia ini hancur di matanya, di dalam pandangannya, di dalam keyakinannya, sehingga hanya memandang Allah. Itulah puncak daripada tauhid di dalam penyaksian seseorang itu untuk bertauhid kepada Tuhan. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, tergantung pada saudaraku semua, sahabatku semua, mau ikut kiamat saat ini atau nanti. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, lidah kita meninggalkan jejak di hati, dan kaki kita meninggalkan jejak di bumi. Maka jagalah langkah kita, jagalah lisan kita agar selamat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.